Halo Gesuter. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan ini itu. Dan semoga para Gesuter semuanya dalam keadaan sehat, semuanya terus rezekinya dilancarkan, dimudahkan, amin. Pada kesempatan kali ini saya sudah membawa dua screen ya. Yang satunya screen aluminium, bingkainya aluminium, terus yang satunya bingkai kayu. Tujuan saya membawa screen ini, saya akan menerangkan fungsi dari screen ini. Terus saya akan menerangkan perbedaan screen yang pakai bingkai aluminium dan screen pakai kayu ya. Screen pakai aluminium itu lebih awet daripada kayu, makanya harganya lebih mahal. Itu perbedaan yang signifikannya ya. Di harga, screen aluminium lebih mahal dari kayu, tapi dia lebih awet. Yang kedua perbedaannya itu di ketegangan screen. Jadi screennya ini, kalau si aluminium ini lebih kencang, karena ketika ditarik, aluminium itu sanggup menahan beban yang kencang gitu. Kalau aluminium, bedanya dengan kayu, kalau terlalu kencang menarik kain screennya ini, si kayu itu bisa melengkung atau bisa patah. Nah itu kenapa ini si kayu itu nggak terlalu kenceng daripada aluminium. Itu perbedaannya. Jadi kalau kayu itu agak sedikit kendor-kendor lah gitu. Kalau aluminium itu rata-rata si kain screennya itu tegangannya itu tinggi. Nah kebetulan saya kemarin itu dikirim kalau yang screen aluminiumnya dari Enol. Nih ada labelnya ya, Enol SPS. Dia kasih tanda 5T, 54T di sini. 54T itu kerapatan kain screennya. Kerapatan kain screennya 5 tik gitu sebetulnya. 5T itu 5 tik. Dari T itu singkatan dari tik ya. Fungsi screen itu sebagai perantara pindahnya gambar dari kertas seperti ini. Dari kertas, pindahnya gambar dari kertas ke kaos. Nih fungsinya. Jadi kalau screen nggak ada, ya bukan nyablon namanya, ngelukis. Kalau screennya nggak ada, jadi nyablon itu adanya screen ini dengan cara ada prosesnya tuh, di updruk namanya, ada proses updruk ya. Nanti kita olesi si screen ini dengan emulsi, lalu kita bakar di lampu LED yang disebutnya meja updruk gitu, dibakar di meja updruk, lalu kita rontokin. Ada prosesnya sendiri si updruk itu. Tapi saya nggak mau bahas terlalu panjang tentang updruk. Saya akan membahas tentang screennya. Fungsinya itu pokoknya memindahkan gambar dari kertas ke kaos. Itu setelah kita desain di komputer. Terus ternyata si screen ini terbagi banyak T atau tiks ya. Terbaginya itu berdasarkan media yang akan disablon, berdasarkan cat yang akan dipakai. Jadi screen itu ada yang di bawah T40 dan ada yang di atas T40 gitu. Yang di bawah T40 itu seperti T39, T35 tiksnya. Dan biasanya untuk T di bawah 40 itu dipakai buat nyablon-nyablon yang kasar. Misalnya karung goni atau apalah gitu. Jadi untuk T di bawah 40 itu dipakai untuk kain-kain atau medianya yang kasar ya. Terus kalau yang di atas T40 itu biasanya buat kaos. Oh iya, kalau yang di bawah T55 atau 54, ini kan 54 nih, dikasih tandanya sama dia. Kalau yang di bawah T54 itu biasanya catnya itu cat yang berbentuk ini, yang berbentuk glitter kayak emas. Jadi emas itu paling maksimal kita pakai di T61 lah. Karena apa? Kalau misalnya di T77 itu sulit keluar. Jadi kita terlalu mengeluarkan tenaga. Kalau untuk glitter seperti glitter emas atau glitter silver, sebaiknya itu pakai T-nya itu di bawah 60. Jadi T55, T50, T45 lah gitu. Menurut saya untuk glitter itu di T45 sampai T55 bagusnya. Karena saya selama ini seringnya menyablon itu dengan water base ya. Jadi water base itu maksimal yang dipakai itu sampai T90.
Kalau untuk water base, cat water base yang basisnya water base umumnya dipakai itu dari T45 sampai T90. T45 sampai 55 biasanya dipakai untuk glitter gitu. Kalau 55 sampai 77 biasanya rubber gitu. Untuk rasterannya biasanya dari T77 sampai T90. Rasterannya itu tergantung catnya. Kalau misalnya di cat super white biasanya dipakai T-nya 77. Kalau misalnya untuk cat pigment kayak extender biasanya bisa di T90 bisa dipakai untuk extender ya. Terus kalau di stat juga tergantung yang dipakainya apa. Di stat juga bisa tuh pakai T90 kalau enggak T77. Jadi maksimalnya untuk terbase yang selama ini saya rasain itu di 90. Terus kalau untuk T120, untuk T di atas 120 biasanya itu oil base ya. Oil base itu biasanya pakai screen di T77, 90 sampai 150-an. Jadi untuk oil base kenapa lebih detail? Karena screen yang dipakainya itu tiknya, titik-titiknya atau kerapatan bolongannya itu lebih rapat. Kenapa dia itu lebih detail? Jadi kalau kita setting LPI, settingan rasterannya itu dibikin kecil, jadi bisa si screennya itu bisa menahan kerontokan updruk. Jadi updruknya itu nggak rontok. Walaupun kita bikin titiknya itu, dotnya itu lebih kecil. Istilahnya itu LPI. Kalau untuk water base biasanya di bawah 50 ya, 45, 40, 35 untuk LPI-nya. Kalau untuk water base. Nah itu, kelebihan di Plastiso itu bisa lebih detail untuk rasteran dan CMYK. Screen yang dipakai itu T77 sampai T150. Nah, biasanya kalau untuk plastik biasanya pakai di T150-an. Untuk plastik ya. Kan yang media sablon itu kan banyak, bukan hanya kaos. Ada plastik, ada kertas. Nah, kertas, plastik itu biasanya pakai T-nya itu lebih tinggi. Di atas 120 biasanya. Untuk mendapatkan detail karena tulisannya itu kan kecil-kecil. Itu dia fungsi screen. Terus kenapa dia ada ukurannya? Semoga teman-teman bisa memahami sedikit penjelasan dari saya tentang screen. Dan semoga usaha teman-teman di dunia pergesutan atau di dunia persablonan bisa maju. Dan kalau misalnya teman-teman baru mau mulai mencoba menyablon, semoga cepat bisa. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.